Halo Sobat Drafter, welcome to Instinct, informasi Smart Drafting. Saya Clarta Yulana Putri, hari ini akan membawakan informasi yang tentunya menarik. Happy watching! Nah Sobat Drafter, materi kita hari ini yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai metode RIA dan ROCP. RIA atau Regulatory Impact Analysis dan ROCP atau Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology merupakan suatu gagasan baru secara normatif dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa dalam bab 2, yaitu bab kajian teoritis dan praktik empiris, harus dilakukan analisis terhadap implikasi dan dampak yang akan diberikan dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Dampak tersebut harus dianalisis apakah akan memberikan manfaat kepada masyarakat serta beban atau anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan. Rumusan RIA menurut OECD harus dapat memecahkan masalah secara tepat, dapat memberikan bukti, serta para regulator harus dapat membandingkan berbagai instrumen kebijakan, baik peraturan maupun non-peraturan. Hal-hal ini harus didasarkan oleh masalah yang relevan, seperti biaya, manfaat, efek distribusi, serta persyaratan administrasi. Andy Sackman, Robert Sackman, dan Nalin Abesekere mengintrodusir metodologi problem solving dengan menggunakan alat ukur yang dikenal dengan ROCP. Alat ukur ini merupakan instrumen untuk mengidentifikasi problem sosial yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan. ROCP dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada rule atau peraturan, berhubungan dengan peraturan mungkin memberi peluang perilaku masalah. Yang kedua juga ada opportunity atau kesempatan, berhubungan dengan lingkungan di sekitar pihak yang dituju suatu peraturan. Apakah mereka berperilaku sebagaimana diperintahkan undang-undang atau tidak? Yang ketiga ada capacity, berhubungan dengan perilaku sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang ada. Ada communication, berhubungan dengan pihak yang berwenang. Apakah telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada para pihak yang dituju. Selanjutnya ada interest, berhubungan dengan kepentingan material atau non-material sosial yang mempengaruhi pemegang peran dalam bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya ada proses. Kategori proses menghasilkan beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak. Selanjutnya ada ideologi, berhubungan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan adat istiadat yang cukup mempengaruhi pemegang peran untuk bertindak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang ada. RIA dan ROCP akan memberikan jawaban terkait pihak-pihak yang terlibat. Perhitungan biaya atau rincian cost-benefit analysis secara menyeluruh dengan memperhitungkan dampak jangka panjang serta manfaat yang akan didapatkan bila undang-undang ini disahkan. RIA dan ROCP sebagai terobosan baru dalam undang-undang menjadi harapan serta solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah undang-undang, khususnya dalam segi kualitas dan kuantitas. RIA dan ROCP perlu diatur secara lebih lanjut agar setiap regulasi yang dibentuk bukan hanya sekadar program legislasi nasional. Nah, sekarang sudah tahu kan terkait metode RIA atau Regulatory Impact Analysis dan teori ROCP, Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Process, and Ideology. Semoga sedikit info yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat ya untuk sobat yang menonton video ini. Stay tune dan jangan lupa follow semua sosial media LDC FHU Tirta supaya nggak ketinggalan info keren lainnya ya.